Come, we go. I'm Amanda. No. Picture life. No! Billy the baby! Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Film kali ini menceritakan tentang seorang babysitter yang bertugas menjaga seorang anak kecil hanya satu malam. Namun pekerjaan yang terlihat cukup mudah berubah menjadi mimpi buruk ketika ia menemukan sosok orang yang menerornya, berusaha masuk ke dalam rumah dan melakukan ancaman-ancaman mengerikan. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini mengikuti perjalanan seorang gadis muda bernama Amanda. Dia merupakan babysitter pengganti di suatu rumah tua yang sangat megah milik keluarga Lloyd. Amanda diminta menjaga Tara, putra dari pasangan suami istri bernama Jim dan Helen. Pada malam itu mereka harus meninggalkan putranya untuk pergi memenuhi undangan makan malam bersama teman-teman di suatu hotel ternama. Di mana sebelum berangkat, Helen memastikan Tara telah tertidur, serta tidak lupa meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada suatu hal yang darurat. Is there anything I ought to know, Mrs. Lloyd? It's just that I'm not used to leaving him. Setelah itu, Jim dan Helen berpamitan, menitipkan putranya kepada Amanda di rumah besar mereka. Disitulah Amanda berjaga sendirian dan menemukan beberapa keanehan, dimulai dari suara asing yang terdengar sampai bayangan seseorang yang dia lihat lewat jendela dapur. Namun saat dia mengeceknya keluar dari rumah, dia tidak menemukan apapun selain suara angin. Meskipun demikian, nyatanya Amanda tetap merasa ketakutan, seperti ada sosok orang yang diam-diam mengamati. Perasaan takut itu semakin diperparah ketika dia mendengar suara bel yang berbunyi dari luar. Pada awalnya, Amanda mengira ada orang asing yang mencoba menerornya, namun ternyata sosok itu orang yang sangat dia kenal. Dia adalah Chris, pacarnya yang jauh-jauh datang untuk menemani dan memastikan Amanda dalam kondisi yang aman. I suppose you think that was funny? Seketika kehadiran pria itu membuat Amanda merasa lega karena akhirnya ada orang yang dia kenal di tengah suasana rumah yang agak menyeramkan. Dia pun bertanya kembali, apakah Chris yang tadi mengintip di luar dan sengaja untuk menakut-nakutinya. Tapi ternyata Chris membantah tuduhan tersebut dan malah menduga ada orang yang memang bermaksud menerornya. Hal itu membuat Amanda semakin histeris dan meminta Chris tetap di sini bersamanya. Sayangnya, alih-alih menenangkan, Chris justru merayunya dan mencoba mengambil kesempatan ketika tidak ada seorang pun di dalam rumah ini. Perbuatan yang Chris lakukan membuat Amanda merasa tidak nyaman, apalagi dia sedang dalam tanggung jawab menjaga seorang anak kecil. Maka dia memutuskan untuk mengusirnya, meskipun itu berarti dia harus menghadapi malam menyeramkan dalam posisi sendirian. Alright, I'm sorry. You can be sorry outside. Tepat setelah Chris keluar dari rumah, ternyata dia masih berkeliaran di halaman, bahkan mengintip bayangan Amanda yang terlihat di jendela. Dia berdiri cukup lama hingga tidak menyadari ada seseorang yang sedang mendekat ke arahnya. Sosok misterius itu dipastikan merupakan laki-laki, lalu langsung menghantam Chris dengan pukulan yang keras dan beringas, sampai membuat Chris roboh dan tidak berdaya di tanah. Tak lama setelah melakukan aksinya, Amanda kembali dikejutkan dengan suara bel yang berbunyi dari luar. Kali ini Amanda langsung mengusirnya sambil berteriak agar Chris tidak lagi mengganggunya. Namun ketika gangguan kembali muncul berupa ketukan di jendela, alangkah kagetnya dia saat melihat wajah yang tidak dia kenal menatapnya dengan senyuman yang sangat mengerikan.
Saat itu juga Amanda menghubungi nomor hotel tempat Helen mengadakan pertemuan. Namun sebelum dia sempat menyampaikan maksud dan tujuannya, kabel telepon diputus oleh pria yang kini terang-terangan menerornya. Hal tersebut membuat Helen bingung mengapa telepon terputus dan menduga ada sesuatu berbahaya yang menimpa Amanda dan putranya. Tapi sebaliknya, Jim hanya menganggap enteng, bahkan menebak penelpon itu hanyalah orang-orang iseng di kantornya. Sementara itu, sang peneror tidak hanya memutus kabel telepon, tapi juga memanjat pagar dinding demi mencari celah untuk masuk. Disitulah Jim baru dikabari bahwa ada hal yang darurat dan dia harus pulang secepatnya. Dalam posisi tersebut, Amanda berniat pergi dari rumah, berharap bisa keluar sebelum jendela benar-benar dibobol. Namun tepat saat dia membuka pintu, dia justru dihadapkan dengan tubuh Chris yang ambruk berlumuran darah di wajahnya. Jelas Amanda terguncang menyaksikan kondisi pacarnya yang sudah sangat mengenaskan, hingga tiba-tiba datang seorang pria bernama Brian yang mengaku sebagai tetangga dekat dari rumah ini. Maka Amanda langsung meminta bantuannya dan bercerita bahwa dia baru saja melihat sosok menyeramkan. Di sana Brian berusaha menenangkannya sekaligus membantu mengecek kondisi Chris hingga mengatakan bahwa Chris sudah dalam kondisi yang meninggal. He's dead. Di lokasi yang berbeda, Jim dan Helen baru saja memulai perjalanan pulang dari pesta. Jim menyetir dengan kecepatan yang kencang hingga menyebabkan mobil kehilangan kendali dan meluncur menghantam semak pepohonan. Selagi mereka berupaya mengeluarkan mobil dari sana, Dr. Cordell selaku kenalannya langsung melaporkan ke polisi bahwa dia telah kehilangan pasiennya yang kabur dari rumah sakit jiwa. Ternyata pasien itu tidak lain adalah Brian, mantan suami Helen yang kasar, juga ayah kandung Tara yang mengidap gangguan kejiwaan. Dia kabur setelah terlacak melakukan aksi pembunuhan pada seorang perempuan di halte bus. Maka saat itu juga polisi langsung dikerahkan untuk menangkapnya. Di dalam rumah, Amanda mulai menyadari bahwa pria yang kini bersamanya bersikap sangat aneh. Dia mulai banyak mengaturnya, seolah ingin menunjukkan kuasa dan rasa kepemilikan. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh amarah yang tidak terkendali. Hal ini membuat Amanda sadar sepenuhnya bahwa pria itu adalah ancaman sebenarnya. Sayangnya semua terlambat karena Amanda sudah terkunci di dalam rumah itu dan Brian beranggapan bahwa dia adalah mantan istrinya. Keadaan tersebut membuat Amanda tidak punya pilihan selain tetap berpura-pura menjadi Helen semata-mata agar dia dan Tara tidak dilukai. Dia tidak bisa gegabah menolaknya atau amukan Brian bisa berubah menjadi kekerasan yang lebih brutal lagi. Sampai ketika Brian tertidur, Amanda memberanikan diri pergi diam-diam membawa Tara bersamanya. Dengan tangan yang gemetar, dia berusaha membuka pintu depan yang masih terkunci. Namun suara engsel membuat Brian kembali terbangun, hingga akhirnya pelarian yang Amanda rencanakan gagal dilakukan. Di saat yang sama, Chris ternyata masih hidup dan mulai sadar dari pingsannya. Dia merangkak dengan sempoyongan, lalu berjuang dengan sisa tenaganya demi menolong Amanda yang hampir dilukai. Bahkan meskipun kondisinya sudah sangat lemah, dia berani menahan serangan yang Brian lakukan agar Amanda punya kesempatan untuk melarikan dirinya. Saat itulah Amanda keluar dari rumah bertepatan dengan datangnya tim polisi. Namun secepat itu pula Brian kembali menyeretnya dan mengeluarkan ancaman akan menghabisi keduanya jika polisi berani bertindak. Kemunculan polisi itu disusul oleh Helen bersama suaminya, serta ada pula Dr. Cordell dengan tim polisi lain. Mereka saling berdialog dan sepakat untuk mengikuti cara Dr. Cordell. Maka dari itu, sang dokter maju perlahan mencoba menenangkan suasana agar Brian tidak merasa terancam. Dia memanggil nama Brian dengan tenang, membujuknya pelan-pelan untuk keluar, sekaligus meyakinkan bahwa semuanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan.
Di sanalah Brian tampak gemetar dan menangis, seolah sebagian kecil dari dirinya percaya pada ucapan sang dokter. I don't want to talk to you. I want to talk to my wife. Sayangnya semua berubah ketika polisi mengambil alih, menuntut Brian menyerah secepatnya atau mereka akan mendobrak masuk dengan paksa. Dalam sekejap wajah Brian berubah kembali beringas, tatapannya penuh kebencian, hingga situasi yang tadinya hampir reda berubah semakin berbahaya. Kondisi ini membuat Helen mengajukan diri untuk masuk, memenuhi apa yang memang Brian inginkan selama ini. Bahkan ketika suaminya tetap melarangnya, dia akan menerima resiko asalkan putranya selamat dari ancaman. No. Sebelum Helen benar-benar masuk, polisi mengingatkan bahwa Brian harus membebaskan Amanda dan Tara jika dia menginginkan Helen bersamanya. Amanda yang sudah terdesak akhirnya berani menatap Brian sambil menyebutnya sebagai pria yang pengecut. Brian terlalu takut untuk keluar menghadapi kenyataan bahwa mantan istrinya sudah tidak menginginkan dia lagi. Pada akhirnya Helen masuk ke rumahnya membawa granat asap untuk menyelamatkan Tara dan Amanda. Namun suasana berubah mencekam ketika aksinya cepat disadari, di mana Brian mencium bau menyengat itu, lalu mencekik Helen sekeras-kerasnya. Disitulah Amanda menyayat wajah Brian dengan kaca, lalu mendapatkan kesempatan kabur menyelamatkan dirinya sendirian. Hal tersebut menimbulkan sesuatu yang lebih buruk lagi, di mana Tara disandra di bawah potongan kaca tepat di lehernya. Saat itu Helen benar-benar menghadapi situasi yang sulit, menyelamatkan anaknya dari Brian yang telah kehilangan kendali diri. Namun Helen tidak habis akal. Dia dengan lembut memohon pada Brian agar menyerahkan Tara kepadanya. Alih-alih berteriak, dia berbicara penuh kasih, berusaha menjangkau sisi manusiawi Brian yang tersisa. Seketika semua menjadi hening. Brian menatap Tara dan Helen bergantian, sampai akhirnya dia menyerahkan Tara kembali ke pelukan ibunya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Amanda justru menembaknya, meminta maaf pada Tara karena ada dendam yang harus dibalaskan atas apa yang dia alami dan kematian Chris yang tragis. Film ini lebih dari sekedar kisah teror di sebuah rumah besar. Di balik ketegangan dan adegan yang mengerikan, film ini memperlihatkan bagaimana kasih sayang dan perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.